Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pada hari ini kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberi nikmat sehat, nikmat hidup yang itu merupakan suatu rahmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih bisa belajar, kita masih bisa beraktivitas sehari-hari tanpa ada halangan suatu apapun. Meskipun saya yakin situasi seperti ini memang tidak kita inginkan berlangsung lama, tetapi seperti kalian ketahui melalui media bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 ini akhir-akhir ini justru semakin meningkat, bahkan di daerah kita sendiri juga semakin bertambah orang yang terpapar oleh virus corona ini. Oleh karena itu sekolah masih belum boleh dibuka, sehingga kita masih harus belajar secara daring atau jarak jauh seperti ini. Nah, tetapi sebetulnya ada juga sisi positif lah, atau sisi yang enak gitu ya dari pembelajaran jarak jauh, karena kita masih tetap bisa di rumah. Bahkan mungkin kalian ada yang masih tiduran, baru bangun, belum mandi, pakai celana pendek, atau mungkin ya apalah seperti itu, tetap sehingga belajarnya bisa sambil santai. Ya, tidak apa-apa, yang penting kalian tetap sungguh-sungguh dalam menyimak materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, termasuk saya sendiri ketika mengajar seperti ini juga ya relatif agak santai lah ya, relatif agak santai. Sebenarnya saya mau pakai kaos tapi nanti kurang gagah kalau terlihat di kamera. Tapi ini bukti bahwa saya juga santai, yaitu bisa sambil ngopi ya. Ini kalau di kelas kan tidak mungkin saya bawa kopi seperti ini terus kemudian saya ini merupakan kenikmatan yang tidak bisa kita lakukan kalau kita pembelajaran tatap muka ya. Ya itu intermezzo ya, untuk biar santai saja ya, biar kita santai dan biar kamu tidak bosan lihat wajah saya terus melalui video ini. Baik, pada video ini saya masih akan melanjutkan penjelasan tentang materi teks editorial. Ini merupakan video yang terakhir atau bagian yang keempat ya. Setelah sebelumnya kalian belajar mengenai pengertian, terus kemudian struktur, kemudian aspek kebahasaan dari teks editorial. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan ini, merancang teks editorial. Jadi setelah kalian belajar tentang pengertian, struktur, dan aspek kebahasaan apa yang terdapat dalam teks editorial, nah saatnya sekarang kalian nanti akan mencoba untuk merancang atau menyusun sebuah teks editorial. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk menyusun sebuah teks editorial. Oke. Yang pertama adalah ini ya, menentukan isu atau permasalahan aktual yang akan dibahas sebagai tema atau topik dari editorial itu. Terus yang kedua, memberikan argumentasi berupa penilaian, kritik, dan prediksi terhadap topik atau masalah tersebut. Ya. Terus yang ketiga adalah menyampaikan harapan atau saran penyelesaian dari masalah atau isu yang dibahas dalam editorial itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh bagaimana merancang sebuah teks editorial. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan isu aktualnya, atau isu atau permasalahan apa yang akan kita jadikan sebagai topik dari tajuk rencana itu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh atau mengambil topik pembelajaran jarak jauh. Ya, ini kan satu isu atau satu permasalahan yang aktual, ya, yang bahkan kita bersama melakukannya, yaitu tentang pembelajaran
jarak jauh ini. Nah, kita kemudian menyusun fakta-fakta apa yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kita bisa lihat ini, misalnya ini. Di era pandemi COVID-19, pemerintah masih melarang pembelajaran tatap muka di daerah zona merah. Ini kan fakta, ya ini fakta yang terjadi bahwa memang hingga saat ini pemerintah masih melarang pembelajaran tatap muka secara normal terutama di daerah zona merah. Ya. Terus yang kedua misalnya adalah hal ini menuntut sekolah harus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Ya, karena tidak boleh pembelajaran tatap muka, maka sekolah harus menyelenggarakan pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Nah, banyak kendala yang dihadapi sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ya, ini kan juga fakta. Ya, ini fakta yang diakibatkan oleh pembelajaran jarak jauh, yaitu kendala yang dihadapi oleh sekolah, guru, termasuk kalian, dan juga orang tua. Oke. Ini adalah langkah yang pertama, yaitu menentukan isu aktual. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian yang kedua yaitu struktur argumentasi. Nah, pada bagian ini kita coba untuk membuat ada 3 hal yang nanti kalian harus coba lakukan adalah memberikan penilaian, kritik, dan prediksi terkait dengan topik itu. Nah, penilaian. Kalau penilaian itu ya berarti kita menilai bagaimana penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yang kita rasakan. Nah, sekarang kita lihat ini. Pembelajaran jarak jauh yang saat ini tengah berlangsung dinilai oleh banyak pihak belum optimal. Nah, belum optimal ini kan berarti menilai. Nah, menilai itu kan bisa positif, bisa negatif, bisa bagus, bisa buruk. Ya, seperti itu. Nah, karena apa? Nah, karena kita memberikan penilaian kan ada alasannya, karena minim persiapan dan daya dukung. Ya, minim persiapan otomatis ya kita bisa melihat sendiri misalnya dari sisi guru. Mungkin ada beberapa guru yang ya mohon maaf, mungkin belum siap dengan model pembelajaran jarak jauh yang menekankan pada penguasaan teknologi. Atau mungkin juga termasuk kalian sendiri yang ya juga mungkin karena terkendala dari sisi daya dukungnya, misalnya tidak punya HP atau mungkin HP-nya jadul sehingga tidak kompatibel, tidak bisa support yang seperti itu. Ini kan penilaian, sehingga tadi penilaian terhadap pelaksanaan PJJ pada saat ini adalah belum optimal. Ini penilaiannya. Jadi ketika kalian nanti akan membuat sebuah tajuk rencana, kalian harus memberikan penilaian terhadap persoalan yang kita bahas itu apa. Nah, sekali lagi penilaian itu ya itu opini kita ya. Apakah kita akan menilai itu baik atau buruk atau positif atau negatif itu tergantung kita. Tetapi yang jelas harus disertai dengan data atau fakta kenapa kita menilainya bagus atau kenapa kita menilainya jelek. Ya, oke. Terus yang kedua adalah kritik. Nah, kritik ini tentu saja masih berkait dengan penilaian tadi itu. Karena ada sesuatu yang belum bagus, belum baik, maka kita berikan kritik. Ya, misalnya kalau di sini adalah pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti tidak siap merespon situasi ini dengan cepat. Nah, seperti tidak siap ini kan berarti kita mengkritik, ya kita memberikan kritik, ya tidak apa-apa. Sebagai warga masyarakat kita berhak untuk mengkritik penyelenggaraan pemerintah kita sepanjang kritik itu kritik yang bersifat membangun, bukan menghujat, bukan menghina, bukan menjelekkan. Ya, sehingga meskipun sudah berjalan beberapa bulan, masih banyak sekolah yang kebingungan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, saya kira ini kritik yang harus diterima karena memang pada kenyataannya banyak sekolah yang sampai saat ini masih bingung, ya masih bimbang untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Ada yang sederhana ya pokoknya menggunakan WA. Kalau di sekolah kita masih saya kira saya bandingkan dengan beberapa sekolah lain sudah cukup bagus ya. Kita pakai satu platform yaitu Google Classroom yang menurut saya setelah sekian beberapa lama kita gunakan sudah mulai terbiasa dan relatif lebih mudah dibandingkan yang saya lihat dengan menggunakan program yang lain ya. Ini yang kedua adalah kritik. Terus yang ketiga adalah prediksi. Prediksi itu ya berarti kita
memperkirakan kalau ini terjadi terus, masalah ini tidak ditangani atau masalah ini dibiarkan, maka apa akibatnya? Ya prediksi ini namanya prediksi ya. Prediksi itu kan berarti sesuatu yang belum terjadi tapi ada kemungkinan untuk terjadi kalau tidak ditangani. Nah, oleh karena itu kita sebagai penulis tajuk rencana harus bisa memprediksi jika persoalan ini tidak ditangani, jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka akan berakibat apa. Nah, kalau di sini misalnya ini, jika hal ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan terjadi generasi yang hilang atau lost generation. Ya, akibat tidak jelasnya kebijakan pembelajaran jarak jauh yang belum diketahui sampai kapan diselenggarakan. Ya, jadi ini adalah suatu prediksi yang mungkin terjadi kalau misalnya pembelajaran jarak ini tidak jelas sampai kapan dan juga tidak segera ditangani oleh pemerintah. Nah, itu adalah prediksi ya. Ya namanya saya prediksi ya. Prediksi itu ya ini opini ya, seperti yang dulu kita pelajari kan, opini itu salah satu adalah prediksi, yaitu sesuatu yang belum terjadi dan ya bisa benar bisa salah ya. Namanya prediksi ya. Terus nah, bagian berikutnya adalah kita memberikan harapan atau saran. Nah, saran kita apa terkait dengan masalah itu? Nah, misalnya pemerintah segera menyusun kurikulum darurat pandemi COVID-19. Ya. Kemendikbud memberikan pelatihan-pelatihan praktis pemanfaatan berbagai platform pembelajaran daring pada guru. Pemerintah daerah memberikan fasilitas pendukung seperti penyediaan jaringan internet gratis di seluruh penjuru tanah air. Terus, peran serta dari seluruh masyarakat juga sangat diharapkan untuk menyelesaikan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini adalah harapan-harapan yang saran ya, rekomendasi yang kita berikan sebagai penulis editorial terkait dengan masalah itu. Nah, kemudian kalau sudah ya kita tinggal menyusunnya menjadi suatu teks editorial yang lengkap dengan memberikan judul yang menarik. Nah, kalau di sini ini yang saya buat sendiri ya, ini saya buat sendiri. Judulnya adalah Pembelajaran Jarak Jauh dan The Lost Generation. Ya, kalian ini bisa jadi adalah The Lost Generation, generasi yang hilang karena hampir 1 tahun kalian tidak belajar secara langsung di kelas, tetapi sengaja ini adalah prediksi ya, Nah, ini kalau kalian bisa baca sendiri ya, ini editorial yang saya buat sendiri untuk sebagai contoh bagi kalian terkait dengan menyusun atau menulis teks editorial. Oke, saya kira itu. Sekali lagi kalian nanti coba untuk dipelajari kembali tentang langkah-langkah menyusun teks editorial ini. Di sini juga sudah ada contoh-contohnya secara lengkap ya, kalian coba cermati kembali sehingga nanti tugasnya kalian bisa kerjakan dengan baik. Oke, saya kira itu materi kita yang terakhir terkait dengan teks editorial. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tanya saya secara langsung via WA atau juga ditulis di kolom komentar dari tugas ini, dari materi ini. Dan setelah ini kalian coba kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Saya kira itu saja. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, hindari keluar rumah, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Tetap semangat dan kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.